Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah di bulan di mana kita mengingat kembali bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia diperingati setiap bulannya di bulan Agustus. Mari kita semua memanjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Isma yang saya banggakan, baru satu hari yang lalu, tepatnya 17 Agustus 2020, kita diingatkan kembali untuk mengingat tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Jadi kita tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya 75 tahun yang lalu, Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, dan alhamdulillah kita bisa merasakan hari ini bagaimana nikmatnya kemerdekaan dan kebebasan. Anak-anakku yang saya banggakan, peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi kita tentunya sebagai warga negara yang baik adalah momentum untuk bagaimana meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena begitu besar nikmat, indahnya hidup merdeka, hidup di alam kebebasan. Kondisi sekarang kita masih bisa menyaksikan bagaimana menderitanya, bagaimana susahnya ketika hidup di dalam sebuah negara yang tidak merdeka. Sebagai contoh, hari ini kita masih bisa melihat dan mendengar bahwa ada satu negara yang hidupnya, masyarakatnya, warga negaranya masih terjajah, yaitu bangsa negara Palestina. Sampai hari ini mereka masih berjuang untuk keluar dari masa sulit, terlepas dari belenggu penjajahan Zionis Yahudi Israel. Alhamdulillah, untuk kita bangsa negara Indonesia sudah merasakan kemerdekaan selama 75 tahun. Makanya mari pada tanggal 17 Agustus 2020 ini kita menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini momentum untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena bukan karena perjuangan kita semata, bukan karena perjuangan para pejuang dan pahlawan negara kita, tapi ini juga anugerah dari Allah, kita bisa merdeka, kita bisa hidup bebas, dan alhamdulillah sudah 75 tahun. Yang kedua, bahwa Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah momentum untuk kita melihat kembali sejarah masa lalu. Kita jangan buta dengan sejarah, bahwa negara Republik Indonesia ini bisa merdeka berkat tetesan
air mata, kucuran darah para pejuang, para pahlawan, dari para kiai, ustadz, tokoh-tokoh muslim yang dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kita tahu bahwa negara kita ini negara mayoritas muslim. Negara yang di dalamnya tentunya semua bisa menyaksikan bahwa yang berjuang faktanya di masa lalu untuk kemerdekaan bangsa negara kita adalah para kiai, para ustadz, para habib habaib. Ya. Yang kadang kalau kita baca sejarah, nama-nama mereka disamarkan, nama-nama mereka hilang. Makanya momentum Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, mari kita coba baca sejarah kembali, baik sejarah yang memang ada dalam buku-buku referensi yang umumnya memang kita dapatkan di toko buku, di perpustakaan, tetapi tidak cukup itu. Kita harus coba buka referensi yang lain. Kita baca buku-buku yang lain. Karena memang ada sebuah fakta bahwa di masa ini ada usaha-usaha untuk mengkaburkan jasa para pejuang, jasa para pahlawan muslim. Peran umat Islam sebagai umat yang memperjuangkan kemerdekaan ini perlahan dihilangkan dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah. Padahal peran mereka, peran umat Islam, peran para pejuang dan pahlawan ini luar biasa banyak untuk kemerdekaan bangsa negara Indonesia. Kita tahu bahwa semua yang terlibat dari mulai proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh yang terlibat dalam BPU PKI, PPK itu semua notabene-nya beragama Islam. Sampai pencipta lagu, ya, Hari Kemerdekaan ini juga seorang Habib H. Mutahar itu ternyata memang seorang muslim yang menciptakan lambang Garuda Pancasila juga seorang muslim. Para pejuang yang dalam buku-buku sejarah disamarkan namanya seperti Pangeran Diponegoro, Sisingamangaraja, Patimura, Tuanku Imam Bonjol, yang dikedepankan nama-nama penampilan yang terkesan mereka orang nasionalis. Padahal sejatinya mereka para kiai, para ustadz, para muslim yang taat, yang berjuang atas dorongan tauhid, atas dorongan akidah untuk melawan segala bentuk penjajahan. Kita tahu untuk Cut Nyak Adin saja itu sebetulnya seorang muslimah. Tetapi yang ditampilkannya ketika Cut Nyak Adin dalam kondisi tidak berkerudung untuk mengkaburkan, menghilangkan peran-peran para pejuang pahlawan muslim ini. Makanya pada peringatan ke-75 Hari Kemerdekaan ini momentum yang terbaik agar kita membaca sejarah kembali bagaimana perjuangan umat Islam, bagaimana perjuangan para pejuang pahlawan Islam. Sehingga dengan kita tahu perjuangan mereka, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar. Karena saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Jadi kalau bangsa kita ingin menjadi orang-orang besar, jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah melupakan jasa para pahlawannya. Dan ini waktu yang tepat. Di samping kita bersyukur kepada Allah, kita juga bagaimana mengingat para pahlawan pejuang yang telah berjuang
untuk kemerdekaan negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Buat kalian semua, tentunya perjalanan masih panjang. Saya berharap bagaimana kalian harus menyiapkan diri sehingga nanti ketika kalian berkiprah di masa depan, bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memajukan negara ini. Tentunya diawali dengan ketekunan, kesungguhan kalian belajar hari ini. Termasuk sebagai bagian dari komitmen kami di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Isma, kami juga pada tahun ini walaupun masih dalam kondisi pandemi penularan virus corona COVID-19, untuk mengingatkan kembali bagaimana sejarah perjuangan bangsa negara kita meraih kemerdekaannya, kita ingin menanamkan karakter kepada kalian bagaimana perjuangan itu butuh pengorbanan. Jadi cara kami mengingatkan kalian untuk bagaimana bisa berkarakter, menjadi seorang perjuang yang mau berkorban, tentunya dengan melaksanakan berbagai aneka kegiatan lomba. Saya atas nama Kepala SMP Al-Isma berharap kepada kalian semua, silakan mengikuti kegiatan aneka lomba dalam rangka mengingat kembali Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Silakan ikuti kegiatan ini dengan penuh antusias, dengan semangat juang, sebagaimana semangat para pahlawan pejuang Muslim yang telah memerdekakan negeri ini. Silakan kalian nanti bisa berkompetisi secara sehat, memberikan yang terbaik dengan berkarya dan berprestasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti kegiatan berbagai aneka lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-75 ini dengan baik, dan tentunya kami pun akan memberikan apresiasi. Kalian semua yang memang bisa memberikan yang terbaik, kami akan berikan apresiasi dalam bentuk penghargaan atau hadiah. Insya Allah itu sebagai bukti fisik bahwa kalian sudah berprestasi di usia dini, di usia kecil, di usia sekolah menengah pertama. Dan prestasi kecil itu insya Allah sebagai jalan kalian untuk meraih prestasi besar di masa depan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan atas nama Kepala Sekolah. Selamat berkompetisi, selamat berprestasi. Niatkan dalam kegiatan aneka lomba ini sebagai bagian dalam rangka ibadah, belajar karena Allah. Karena Allah senang dengan orang-orang yang antusias, semangat untuk belajar dan memperkaya diri dengan prestasi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan aneka lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita sama-sama pekikan takbir sebagai bentuk semangat juang kita, sebagai bentuk semangat di bulan kemerdekaan ini. Semuanya dengan mengepalkan tangan, Allahu Akbar.